lambaikan tangannya, tengok kiri kanannya, lihat ada yang cemberut gak hari ini. Tiba saatnya kita datang ke rumah Tuhan, kita mau puji, kita mau menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih bila sampai detik ini kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu datang di tengah kami dan menerangi setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita katakan amin.
segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku kekuatanmu, ku rindu kepadamu. Kita mau angkat tangan bersama-sama, cuma saja katakan berapa banyak dari Bapak Ibu dan Saudara yang menikmati kebaikan Tuhan sampai detik ini? Boleh lambaikan tangannya. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Dengan hati bersyukur, harapannya datang kemudian, dengan baiknya, dengan nyanyian syukur, hari raya bersuka. Kita angkat semua kita bersama-sama. Tuhan yang baik, dan Tuhan
Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan, kita percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu akan setia kehidupan kami.
mengucap syukur selalu kepada Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Untuk setiap hari yang masih Tuhan percayakan kami ada, kami mau melihat bahwa ini menjadi suatu kesempatan untuk kami boleh berbenah diri, memperbaiki hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga keberadaan kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami yang menyakiti hati Engkau. Kuasa darah-Mu melayakkan setiap kami pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini, untuk kami mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang akan terus menjadi pedoman, penuntun untuk kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus membajak setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus juga yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup dan keberadaan kami boleh menghasilkan buah-buah roh, dan buah itu dapat dinikmati oleh setiap orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai hati dan pikiran kami untuk kami boleh kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dan sukacita hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Betapa rindunya hatiku terhadap Bapak Ibu Saudara semua. 9 bulan ya, baru ini kita bertatap muka. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang terus menyertai dan menjadi penolong bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan dalam kitab 2 Korintus. Kita masuk kepada pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 5 sampai 11. 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 11. Saya minta kerjasama kita semua yang ada pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memakai baju lengan pendek, coba dilihat dulu bajunya lengan panjang atau pendek. Yang berbaju lengan pendek akan membaca ayatnya yang ganjil. Yang memakai baju lengan 3/4 sampai panjang akan membaca ayatnya yang genap. Siap? 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 11. Silahkan yang berbaju lengan pendek membaca terlebih dahulu. 1, 2, 3.
membangun. Dalam konteks ini, kasih yang membangun dalam hubungan antara hamba Tuhan dengan jemaat. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita belajar tentang satu tokoh yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Betapa kita sudah melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus secara khusus bagi jemaat di Korintus. Dan kita bersama tahu bahwa Rasul Paulus ini sangat mengasihi jemaat di Korintus. Rasul Paulus sangat menyayangi jemaat di Korintus, dan ini bisa kita lihat ya. Rasul Paulus berkata bahwa saking cintanya Rasul Paulus, kemanapun dia pergi dalam perjalanan pelayanannya, hati dan pikirannya tidak pernah lepas bagi jemaat Korintus. Ya, sehingga Rasul Paulus dikatakan ayat yang kelima, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami penganiayaan, pertentangan, perbantahan. Di dalam kami merasa ketakutan, di luar kami mengalami masalah. Paulus merasa tidak tenang sebelumnya. Dari pasal yang kedua ayat yang ke-13, di sana Rasul Paulus sudah menyatakan betapa dia sangat ingin bertemu dengan seorang yang bernama Titus. Siapa Titus? Titus adalah rekan pelayanan Rasul Paulus, anak yang sah di dalam iman. Apa tujuannya sehingga Rasul Paulus begitu sangat ingin bertemu dengan Titus? Tujuannya adalah supaya Rasul Paulus ini bisa mendengar secara langsung bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Tubuh Rasul Paulus ada di Makedonia, tetapi pikiran dan hatinya ada di Korintus. Ketika saya melihat-lihat berapa sih jarak antara Makedonia dengan Korintus, ternyata berdasarkan info yang saya dapat, jarak antara Korintus dengan Makedonia itu 739,3 km. Bagi yang suka bepergian, kira-kira jarak ini jauh apa dekat ya Bapak Ibu? Jauh, 739,3 km. Beruntung sekarang kita ada kendaraan yang sangat menolong. Pada zamannya Rasul Paulus, kemana-mana ditempuh dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan dari Korintus menuju ke Makedonia, sudah ada banyak hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus, sudah ada banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi itu semua tidak membuat Rasul Paulus lupa dengan keberadaan jemaat Korintus serta segala hal yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Karena zaman dulu belum ada HP, kalau sekarang WhatsApp-an dimanapun saudara kita berada, kita bisa komunikasi gitu ya. Zaman dulu hanya melalui surat. Sehingga karena Paulus ingin mendapatkan kabar yang akurat tentang keberadaan jemaat Korintus, dia sangat ingin bertemu dengan Titus. Bukan hanya Paulus ingin mengetahui bagaimana kabar jemaat Korintus, Paulus juga ingin bertemu Titus supaya Paulus tahu dan mendengar secara langsung bagaimana jemaat Korintus ini memperlakukan Titus yang adalah seorang hamba Tuhan. Paulus khawatir jangan-jangan selama Paulus meninggalkan jemaat Korintus ada banyak rasul palsu yang mengajar mereka, ada banyak ajaran sesat yang mereka terima. Jangan-jangan melalui itu semua hati jemaat Korintus yang sudah percaya dengan Yesus mulai serong, imannya mulai berubah, mulai disesatkan. Ketika satu orang disesatkan dan dia ikut jalan yang sesat itu, Rasul Paulus juga khawatir. Bisa-bisa jemaat ini juga menyesatkan orang lain juga. Sehingga semakin banyaklah orang yang tersesat jalannya di dalam Tuhan. Paulus ingin memastikan hal ini. Dan kita melihat kemudian bagaimana Paulus
Ya, ketika saya membaca dan mempelajari kitab ini, saya itu ikut baper gitu ya, meresapi keberadaan Rasul Paulus dengan segala yang dialami, masalah demi masalah. Kini tiba saatnya Rasul Paulus mengalami sukacita, mengalami penghiburan. Apa yang membuat Paulus merasa terhibur? Bukan karena harta benda yang banyak, bukan karena keadaannya yang saat itu nyaman, tidak. Sukacita dan penghiburan Rasul Paulus bukan karena hal yang ada di dunia ini, tetapi kita mau melihat apa yang menjadi penghiburan bagi Paulus. Yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7, di sana kita melihat Paulus bersukacita, Paulus merasa sangat terhibur karena kerinduannya untuk bertemu dengan Titus akhirnya tercapai. Iya, saat itu Paulus yang sangat ingin bertemu dengan Titus, hasratnya yang begitu besar untuk ketemu dengan Titus, akhirnya dia bisa bertatap muka dengan Titus. Di sini siapa yang pernah kangen dengan seseorang? Bahkan menahan rindu yang sangat berat. Ada? Ada. Saya juga pernah, bukan hanya sekali dua kali. Ketika kita menahan rindu yang sangat berat terus ketemu dengan orang tersebut, bagaimana perasaan kita? Wah, seneng banget, kayak diguyur banyu selangit gitu ya. Maknyes, bahagia. Ini juga yang dialami oleh Paulus. Paulus sangat bersukacita karena dia bisa bertemu dengan Titus. Bukan hanya itu saja, pertemuannya dengan Titus, dia mendapatkan satu berita yang menggembirakan, di mana Titus membawa kabar baik mengenai orang-orang di Korintus. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Titus terhibur dengan keberadaan jemaat di Korintus. Wah, akhirnya ini yang saya rindukan, ya. Jemaat di Korintus memperlakukan Titus yang adalah hamba Tuhan dengan sangat baik. Bukan hanya perlakuan jemaat bagi Titus, melainkan kabar juga bahwa jemaat Korintus ingin sungguh-sungguh memenuhi segala hal, nasihat-nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi mereka. Ini satu hal yang sangat menggembirakan, di mana di surat-surat yang sebelumnya Paulus memberikan begitu banyak nasihat yang sudah kita pelajari dan disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala, ya. Dan akhirnya nyatalah dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 23, ya. Akhirnya jemaat Korintus ini mau membela Paulus. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 23 berkata, siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Segala hal nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus akhirnya membuat jemaat Korintus ini kembali melihat kepada pribadi Rasul Paulus dengan segala hal yang dia pernah nasihatkan. Dan jemaat Korintus rindu untuk memenuhi segala nasihat-nasihat itu. Ini penghiburan yang pertama bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus bertemu Titus, kemudian dia menerima kabar baik. Lalu penghiburan yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-8 sampai 10, penghiburan Rasul Paulus yaitu tentang berita pertobatan jemaat di Korintus. Bapak Ibu, Paulus yang begitu banyak memberikan nasihat, yang tentunya dari nasihat-nasihat itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati jemaat Korintus secara manusiawi, secara kedagingan. Ketika Paulus kembali merenungkan segala hal yang pernah dia tuliskan bagi jemaat Korintus, ayat 8 Paulus berkata, dia sempat merasa menyesal atas semua yang pernah dia tulis bagi jemaat di Korintus. Paulus berpikir kalau surat yang pernah dia tulis itu membuat jemaat sedih, membuat jemaatnya berduka hati. Meskipun kesedihan itu tidak berlangsung lama, ya, tetapi Paulus tetap menyesal. Dan memang benar, surat-surat Paulus itu membuat jemaat
seperti ini? Kenapa Paulus harus menuliskan ini? Namun kemudian kesedihan itu rupanya justru membuat jemaat Korintus bertobat. Ya, jemaat Korintus sedih, kemudian sampai akhirnya kesedihan itu membawa kepada taraf penyesalan. Jemaat Korintus menyesal atas apa semua yang pernah dia lakukan bagi Rasul Paulus, dan kemudian penyesalan itu membawa kepada pertobatan. Tentu ini yang menjadi goal Rasul Paulus, supaya jemaat Korintus ini tetap berada dan kembali kepada jalan Tuhan. Ini penghiburan yang luar biasa bagi Paulus, seorang hamba Tuhan. Bukan karena keadaan yang enak, bukan karena keadaan yang nyaman, tetapi ketika Rasul Paulus melihat jemaat yang dia layani tetap berada pada jalan Tuhan, sukacita besar bagi Paulus. Dan penghiburan yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat ayat yang ke-11, bukan hanya Paulus mendengar tentang berita pertobatan. Ini loh, jemaat di Korintus itu sudah sungguh-sungguh mau percaya, sudah sungguh-sungguh mau memenuhi segala nasihatmu. Bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan jemaat Rasul Paulus di sini menyaksikan betapa jemaat di Korintus menghasilkan buah yang nyata dari pertobatan itu. Bapak Ibu, kalau misalnya di sini ada seorang perempuan, cewek, Kak Uci, Mas Rizky menyatakan cinta kepada kamu. Di mulut dia memberikan kata-kata yang sangat manis, memberikan pujian yang sangat tinggi. Tetapi apakah hanya cukup dengan kata-kata? Kak Uci percaya? Enggak. Terus apa dong? Harus ada bukti. Harus ada bukti nyata dari Mas Rizky kepada Kak Uci bahwa ini loh, aku tuh benar-benar cinta kepada kamu. Aku mau menerima segala kekuranganmu. Aku mau berusaha memberikan yang terbaik buat engkau. Barulah Kak Uci percaya ya. Demikian juga dengan sebuah pertobatan. Tidak hanya cukup dengan mulut, ya saya mau berubah, ya saya mau bertobat, tetapi harus ada aksi yang nyata dari tindakan, dari perilaku. Dan ini yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dia tulis di ayat yang ke-11. Saya di sini menuliskan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini supaya bahasanya lebih mudah dimengerti ya. Apa saja bukti dari pertobatan jemaat di Korintus? Di sini di Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, coba kalian perhatikan apa hasilnya oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa. Kalian takut untuk melakukan dosa. Kalian rindu. Kalian bersemangat. Kalian rela menghukum yang bersalah. Dalam seluruh persoalan ini, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Ini adalah bukti nyata dari jemaat Korintus bagaimana mereka sungguh-sungguh ingin berubah. Bapak Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesedihan yang dirasakan oleh jemaat Korintus itu adalah kesedihan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Kesedihan yang kemudian mendatangkan penyesalan bagi diri seorang pribadi, menyadari bahwa oh iya, saya ini yang saya lakukan ini dosa. Bersedih atas dosa itu, menyesali dosa itu, perbuatan itu, kemudian menghasilkan pertobatan. Ini adalah yang dikehendaki oleh Allah. Duka cita yang seturut dengan kehendak Allah mendatangkan kehidupan kekal. Tetapi ketika kita hanya berduka cita karena hal-hal yang duniawi sifatnya,
positif bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang menjadi sukacita penghiburan Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus. Ketika dia bertemu dengan Titus dan mendengar kabar baik, ketika dia mendengar berita pertobatan jemaat Korintus, ketika dia melihat hasil dari pertobatan jemaat di Korintus. Lalu kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari adalah mahkota seorang hamba Tuhan adalah jemaat. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, bahwa mahkota seorang hamba Tuhan yang memberikan hidupnya, yang memberikan hati dan pikirannya, yang memberikan waktunya sepenuh untuk melayani jemaat. Jemaatlah yang menjadi mahkotanya. Ketika masa pandemi ini mulai masuk ke Indonesia, ya, dan berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai sekarang sudah 9 bulan, ya, saya mendengar cerita dari beberapa hamba Tuhan. Memang ada yang terdampak sangat luar biasa, secara khusus juga dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Betapa hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah dan ditempatkan di desa, ya, itu juga mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Tidak dipungkiri juga dalam kehidupan ekonomi. Ketika hamba Tuhan yang hanya pendapatannya adalah dari kehidupan pelayanan, namun ketika pandemi berlangsung, kehidupan peribadatan juga mulai harus berubah sistemnya dan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi yang luar biasa di situ yang membuat saya terharu adalah hamba Tuhan ini tetap setia, stay di situ, ada untuk melayani jemaat. Ini adalah sebuah panggilan yang luar biasa, ya. Seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menolong, membimbing, mendidik supaya jemaat terus bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan, terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, terus kehidupan rohaninya di bawah semakin berbuah. Jemaat adalah mahkota hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersyukur ketika kita sebagai seorang Kristen bergabung dengan sebuah gereja, ada hamba Tuhan yang melayani di situ. Kehidupan rohani kita sangat ditolong, iya atau tidak? Iya. Saya mengibaratkan antara hamba Tuhan dengan jemaat ini, kalau ibarat sebuah kendaraan, ini adalah bis, di mana hamba Tuhan menjadi sopirnya dan jemaat semua ini adalah penumpangnya. Ketika Bapak Ibu naik suatu kendaraan bis, tidak ada sopirnya, bisa sampai di tempat tujuan atau tidak? Tidak. Ketika seorang sopir membawa kendaraan umum, tidak ada penumpangnya, ya tidak lengkap. Ya, ini jemaat Tuhan dengan hamba Tuhan ibaratkan bis. Tujuan kita adalah kepada Allah. Tujuan kita adalah kepada kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Allah yang benar, iman kita yang terus dikuatkan. Hamba Tuhan dan jemaat ini adalah satu paket. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini yakinlah bahwa Pak Yos dan Ibu Asri, hamba Tuhan yang ditempatkan di GKB Batra Hayat ini sangat mengasihi jemaat. Benar tidak Pak Yos? Yeah. Dari mulai yang anak-anak sampai yang lansia sekalipun, semua dikasihi oleh Pak Yos dan Bu Asri. Meskipun kadang Bapak Ibu Gembala, ya, bentuk kasihnya, ya, ini yang utama adalah memberikan ajaran yang benar. Meskipun kadang ajarannya sangat keras demi mengutamakan kebenaran firman Allah, demi mengutamakan ajaran yang benar, ya. Ketika Bapak Ibu konseling, misalnya konsultasi atau ketika sharing dengan Bapak Ibu Gembala, sebenarnya dalam hati ini, sebenarnya saya tuh ingin didukung apa yang saya
Tetapi yang didapatkan dari Pak Asrian Bulios malah tamparan yang keras. Salah yang dikatakan salah, ditunjukkan yang benar bagaimana. Yakinlah, meskipun secara daging menyakitkan hati, tetapi itu semua karena Bapak Ibu Gembala mengasihi panjenengan. Sekalipun ketika berkhotbah ajarannya sangat keras, ya, ini semua juga karena kasih, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Yang kita pelajari yang pertama, mahkota seorang hamba Tuhan dan adalah jemaat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari teks ini adalah, ingat, setiap orang memiliki tanggung jawab secara pribadi atas hidupnya di hadapan Allah. Setiap saya dan Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab masing-masing untuk mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Allah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika nasihat-nasihat diberikan, ya, respon terhadap ajaran firman Tuhan itu berada di tangan kita masing-masing. Setuju atau tidak? Setuju. Ketika saat ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, keluar dari gereja, itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sendiri-sendiri. Apakah mau melakukan firman Tuhan atau sebaliknya? Apakah mau berucap dan berbuat yang seturut dengan kehendak Tuhan atau sakarepku dewe? Kenapa? Karena setiap kita diberikan kehendak bebas. Dan Bapak Ibu Gembala sama sekali tidak memiliki kuasa untuk 100% mengendalikan atau mengontrol diri Bapak Ibu. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya, jalan yang seturut dengan mau Tuhan adalah pertobatan dan perubahan hidup. Itu yang diinginkan Tuhan. Hidupnya bertobat, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Itu yang seharusnya. Tetapi sekali lagi, keputusan ada di tangan setiap kita masing-masing. Ingat ini dan jangan pernah lupa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala, hamba Tuhan mengajarkan firman, tetapi keputusan ada di tangan kita. Di luar sana menjadi tanggung jawab masing-masing kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Sehingga ketika ada seorang Kristen yang berbuat dosa, ya, terus ada yang tanya, "Kuwi jemaat ngendi to? Kuwi pendetane sapa to?" Tidak pas. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Ya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita di sini yang sering sharing dengan Bapak Ibu Gembala secara pribadi? Pasti ada yang butuh dilayani secara personal. Ketika Bapak Ibu Gembala di depan mimbar, ya, hamba Tuhan di depan mimbar, itu pelayanannya berlaku secara umum. Tetapi ketika face to face, empat mata, "Bu, saya butuh cerita." Ya, kita mengeluarkan segala unek-unek kita, segala pergumulan kita. Mungkin kita rindu, kita bisa mendapatkan jawaban, saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya melakukan ini, apakah benar? Ketika saya melakukan itu, apakah salah? Ya, dari hasil pertemuan kita mendapatkan jawaban. Ya, tetapi kembali keputusan ada di tangan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah hidup kekristenan kita akan nampak dari buah yang dihasilkan. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Sejak kecilkah? Karena kita lahir di lingkungan keluarga Kristen? Atau ketika kanak-kanakkah? Atau ketika remajakah? Atau ketika kita sudah berkeluargakah? Masing-masing setiap kita pasti
tujuannya itu sama, di mana hidup kekristenan kita masing-masing orang akan nampak dari buah yang dihasilkan. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, hidup kita ini dilihat, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nggih napa mboten? Iya, tidak usah jauh-jauh, dari lingkungan terkecil saja, yaitu keluarga. Sosok seorang ayah, hidupnya pasti akan dilihat oleh istri dan anak-anaknya. Hidup seorang ibu, keberadaan seorang ibu pasti dilihat dan dinikmati oleh suami dan anaknya. Demikian juga keberadaan anak-anak. Sedari kecil sampai selama orang tuanya masih ada, pasti orang tua akan melihat dan menikmati keberadaan anak-anak tersebut. Apa yang kita lakukan itu pasti berdampak bagi lingkungan terkecil kita. Kenapa? Karena memang buahnya dinikmati. Entahkah itu hasilnya buah yang pahit, entahkah itu hasilnya buah yang asam, entahkah itu hasilnya buah yang sedap, yang enak, tetap dinikmati, tetap berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, dari sini, dari teks ini kita belajar bahwa betapa sesungguhnya pertobatan itu sangat penting. Betapa sesungguhnya hidup yang diubahkan itu sangat penting. Semakin lama kita hidup, semakin lama juga kita memberi dampak untuk orang di sekitar kita. Ya. Nah, respon ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ya, itu yang pertama, ketika kita mau bertobat, itu butuh kesadaran dari diri sendiri. Oh iya, yang saya lakukan ini salah. Oh iya, yang saya lakukan ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Perlu sadar dulu. Ketika belum sadar bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan dosa, mau diberi nasihat seperti apapun, ya tidak akan ada dampaknya. Harus sadar dulu, mengakui bahwa ya, saya masih ada salah, ya, saya masih ada dosa. Apakah cukup hanya sadar? Tidak. Untuk bisa bertobat, yang kedua dibutuhkan sebuah komitmen. Komitmen untuk berubah, komitmen untuk bertobat. Sebuah komitmen ini adalah ibaratkan sebuah imun kita terhadap dosa. Ketika kita sudah mempunyai sebuah komitmen, diperhadapkan dengan suatu dosa lagi, enggak, itu akan mental, tidak mempan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seseorang mau sungguh-sungguh bertobat, itu butuh waktu. Waktu di sini maksudnya adalah proses, ya. Butuh waktu, butuh proses untuk membuktikan bahwa saya sudah benar-benar bertobat. Kemudian butuh konsistensi. Apakah pertobatan itu sifatnya sementara sehingga menjadi tomat alias tobat kumat, atau itu akan menjadi konsisten seterusnya, perubahan hidup yang seterusnya, ya. Dan ini butuh keteguhan hati. Beberapa waktu lalu saya melihat berita di televisi, ada seorang artis yang akhirnya kena kasus hukum karena narkoba. Ternyata si artis ini bukan untuk yang pertama kalinya tertangkap polisi karena kasus narkoba, melainkan sudah yang kedua kalinya. Dan di sana si artis ini berkata bahwa saya tidak mau lagi jatuh ke dalam hal yang sama untuk ketiga kalinya. Mungkin kalimat ini pernah dia ucapkan ketika baru pertama kali ditangkap polisi. Saya tidak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Tapi faktanya
belum konsisten komitmennya, ya. Ketika saat itu dia berkata, saya tidak mau lagi jatuh ke dalam hal yang sama untuk ketiga kalinya. Apakah yang ketiga kali ini sudah terbukti? Belum. Lah sekarang saja dia masih menjalani proses hukum karena kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ketika dia berkata, saya tidak mau lagi untuk yang ketiga kalinya, untuk bisa terbukti, ini butuh waktu untuk dia membuktikan seumur hidup. Ketika kok di tengah perjalanan dia terjerat lagi kasus yang sama untuk ketiga kalinya, pertobatannya apakah bisa dipercaya? Tidak. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, ya, kita masih hidup dalam daging. Kita masih sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita kembali mengingat bahwa Tuhan memberikan peluang kepada kita untuk kita hidup dalam progresivitas, hidup kudus yang terus-menerus diproses dari hari ke hari. Disitulah menjadi kesempatan kita untuk kita menjadi semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, perubahan yang nyata, saya menyingkatnya dalam SKWK yang 4 tadi, ya. Sadar, komit, buktikan dengan waktu, dan konsisten untuk kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Matius pasal 3 ayat ke-8 di sana firman Tuhan, ya, mengajak kita, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu, mari kita memiliki kasih yang membangun antara hamba Tuhan dan jemaat, karena kita saling membutuhkan, ya. Mahkota hamba Tuhan adalah jemaat. Tetapi jangan lupa juga, setiap jemaat bertanggung jawab secara pribadi atas hidupnya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hidup kita akan nampak dari buah yang dihasilkan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk introspeksi diri, melihat kepada diri sendiri masing-masing. Apakah dalam perjalanan kekristenan kita masih ada hal-hal yang perlu kita rubah, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hubungan kita satu dengan yang lain, dalam hubungan gereja, Tuhan dan jemaat, dalam hubungan keluarga, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dalam hubungan kita di luar kehidupan sosial kita di sana dengan rekan-rekan kita mungkin. Apakah masih ada hal yang perlu kita rubah supaya hidup kita menghasilkan buah yang manis? Mungkin ada hal yang tidak diketahui oleh orang di sekitar kita, yang tahu hanya saya dan Tuhan. Tuhan juga mau kita membereskan hidup kita di hadapannya. Mari keberadaan kita di sini, hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, kita memiliki kasih yang satu, amin. Kita memiliki kasih yang erat, ya. Mari kita juga membuka hati untuk menerima setiap nasihat, menerima setiap didikan, ya. Supaya apa? Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama, supaya hidup kita dari waktu ke waktu boleh semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Kita saling membutuhkan di sini. Oleh sebab itu, saya mengajak jangan sampai kita meninggalkan gereja. Jangan sampai kita meninggalkan persekutuan. Jangan sampai kita meninggalkan peribadatan, ya. Supaya kita tidak rugi. Hidup kita terus dibangun. Kita terus saling membangun, kita terus saling menguatkan satu dengan yang
Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih kita di antara satu dengan yang lain boleh semakin besar dan semakin erat, dan kita boleh terus diubahkan oleh karena ada lingkungan yang positif di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan hati kita mau memberikan hidup kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Saya mengundang pemusik WL Singer untuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang telah Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk melayani setiap jemaatmu di tempat ini, melayani setiap jiwa-jiwa yang begitu berharga di mata Tuhan. Bila kasih kami boleh semakin dikuatkan satu dengan yang lain, kami saling memberi diri untuk melayani dan dilayani. Terus berteguh panggilan Tuhan bagi hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Terus kuatkan iman kami supaya kami tetap tekun dan setia di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami mau Tuhan bentuk. Kami berdoa dan minta kiranya Roh Kudus yang melembutkan setiap hati kami masing-masing, supaya kami mau diubahkan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Apailah sesuai rencana-Mu.
seluruh pengurus dan jemaat di sini kita belajar betapa kita sungguh-sungguh saling memerlukan satu dengan yang lain. Kita belajar bahwa kita memiliki tanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan setiap waktu yang ada. Mari kita terus berhati-hati dalam semua ucapan dan tindakan kita, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan secara pribadi. Kehidupan gerejawi kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kita mau berubah. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kita mau bertobat, ketika kita tidak sungguh-sungguh memberikan hidup kita diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, sekalipun secara daging itu tidak enak, tetapi percayalah bahwa didikan yang daripada Tuhan akan mendatangkan kemuliaan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Bila hidup kita dibawa semakin indah di hadapan Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Nyatakan ini dengan kesungguhan hati kita, dari dasar hati kita yang paling dalam. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupmu di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Oke, setiap kami pribadi lepas perjalanan dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh Makanlah sesuai Ya Tuhan, sempurnakan kami seperti pujian yang kami sedang nyanyikan. Memang berat, memang situasi seringkali tidak seperti yang kami inginkan. Tetapi kami berdoa jika itu kehendak Tuhan atas kami, ajar kami untuk tetap setia melakukannya supaya kami serupa dengan Kristus. Berkati setiap pemberitaan firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
Engkau menguatkan setiap kami untuk kami tetap setia di gereja kami, bukan semata-mata karena fisik, tetapi untuk Tuhan, supaya kami saling dukung-mendukung untuk kemuliaan Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu, pemakaian Allah, hikmat Allah, penyertaan Tuhan ada bagi hamba dalam keluarga dan dalam pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan. Luar biasa ya. Saya bangga ada di gereja ini karena jemaatnya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, gereja bukan kapal pesiar. Gereja adalah kapal perang. Di gereja bukan untuk mencari kenyamanan. Di gereja Bapak Ibu makanya sering diajar, kadang-kadang mudeng, tapi kok diajar terus karena Bapak Ibu sedang dipersiapkan. Yang kedua, gereja itu bukan kapal pesiar. Gereja itu kapal perang. Gereja itu bukan hotel. Gereja itu barak tentara. Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sedang dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Untuk menghadapi masa yang indah tak perlu persiapan, betul? Untuk terima rezeki nomplok persiapan enggak. Tetapi untuk menghadapi krisis-krisis, untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup, menghadapi pencobaan yang begitu berat, menghadapi aniaya yang akan menghadapi kita perlu kuat. Yesus Kristus dicobai di padang gurun sebelum memulai pelayanannya, supaya dia kuat dan mampu menjalani semua pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang merasa, dan sering beberapa kali saya dengar di gereja ini firman Tuhan yang atos-atos, keras berat bobotnya. Iya, karena kami sedang menyiapkan Bapak Ibu untuk masa-masa yang tidak orang bisa mengerti. Beberapa gereja yang masa pandemi ini yang saya dengar dan saya lihat, jemaatnya pecah jadi tiga. Entah apa yang terjadi saya tidak tahu. Gak mampu mengatasi masa-masa sukar seperti ini. Tapi saya bersyukur melihat jemaat yang setia luar biasa. Itu semua kemurahan Tuhan, dan Bapak Ibu terus mau diajar. Itu lebih dari segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, seringkali saya merasa jengkel. Jengkelnya apa Bapak Ibu? Karena pertama kali ditanya, Pak Yos, perpuluhanmu saya miro. Bagi saya itu menyayat hati dan gak pantas untuk dipertanyakan. Mungkin bagi beberapa gereja memang itu menjadi habit atau kebiasaan hamba-hamba Tuhan. Saya diomongin perpuluhan, untuk piro. Saya secara jujur, kami risih ketika diajak ngomong perpuluhan piro saya ini. Memangnya kenapa dengan itu? Apalagi ditanyakan yang kedua, saya ini fasilitasnya apa? Sudah dapat fasilitas apa? Bagi saya itu bukan pertanyaan hamba Tuhan yang baik. Kebanggaan kami bukan masalah fasilitas. Kebanggaan kami hamba Tuhan bukan karena perpuluhan yang banyak. Tapi kebanggaan kami adalah ketika melihat jemaat yang setia itu bertumbuh, mengalami pertobatan, dan jadi berkat, support dalam pelayanan. Itu bisa dihargai dengan uang berapa? Dan saya melihat jemaat bertempat ini luar biasa sekali. Dalam tepuk tangan saya mau nyemangati Bapak. Saya bangga dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Sementara gereja yang lain banyak yang takut beribadah, Bapak Ibu stay tetap beribadah karena tahu mana yang benar. Di gereja sebelah jemaatnya 500 kalau yang hadir. Tetapi pandemi ini sudah diperbolehkan ibadah, jemaatnya datang cuma 65. Artinya di bawah dari persentase yang ada. Puji Tuhan, saya melihat Bapak Ibu setia dan tekun. Saya melihat mata-mata yang tahu bagaimana memotivasi diri. Bahwa Bapak Ibu datang bukan untuk orang, tapi Bapak Ibu datang karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Maju terus. Kami hamba Tuhan support, kami bangga, kami terus berdoa supaya Bapak Ibu tetap sehat, imannya sehat, rohaninya sehat, jasmaninya, supaya tetap bisa beribadah. Amin. Ibu Gembala gak bisa ibadah hari ini, kurang sehat, daripada nanti jadi batu sandungan. Lebih baik di rumah, kurang sehat karena flu ya. Ketularan saya beberapa hari yang lalu.
Satu malam waktu kami ada pertemuan, saya minum es sampai 2 gelas. Paginya langsung bangun dulu langsung melet gitu ya. Wah ini gitu. Dalam waktu 2 hari selesai gantian istri saya yang full. Jadi daripada nanti ke gereja menjadi batu sandungan, lebih baik nonton di rumah. Saya lihat dengan Mas Ragil ada di rumah sedang menyaksikan tayangan ini melalui Facebook. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi kebanggaan kami adalah jemaat yang setia, bertumbuh, berkembang, mendukung pelayanan dengan sungguh-sungguh, yang itu saya lihat sampai hari ini ada bersama dengan kita. Ayo kita maju bersama-sama, doakan kami sebagai hamba Tuhan supaya tetap konsisten memberikan ajaran yang benar, konsisten hidup benar di hadapan Tuhan. Doakan, tanpa doa Bapak Ibu kami gak kuat. Sama-sama menghadapi pergumulan. Bapak Ibu menghadapi pergumulan secara pribadi, kami juga menghadapi pergumulan secara pribadi, dan kami juga membawa pergumulan Bapak Ibu. Jadi lebih berat bebannya. Tolong doakan supaya kita semua bersama-sama tetap bersatu hati di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk pengumumannya langsung. Pengumuman sepekan. Itu dulu ya. Sorry ya. Ada kelas bina pranika untuk yang terakhir, Mas Yeski ya, sama Mbak Uci. Ya, mereka persiapan mau menikah Bapak Ibu. Tahun ini, tahun depan lebih banyak, ada banyak sudah daftar. Aduh puji Tuhan ya, anak-anak kita muda yang mau nikah. Saya udah punya cucu. Puji Tuhan kompak. Ya. Kelas bina nikah di tempat di gereja, kita akan pakai tempat yang baru. Kemudian berikutnya hari Selasa, ya kaum wanita Maria ibadah di ruang serbaguna gereja. Ya, ujian Ibu untuk doa syafaat Ibu Eni, firman Tuhan Ibu Iwandita, dan konsumsi Ibu Sukamto. Hari Kamis ada komisi pria Ayub. Ini bukan ibadah tapi persiapan seperti yang kita sudah bicarakan. Tempat di ruang serbaguna gereja. Mari bersama-sama jam 7 Bapak-bapak kumpul. Pak Sigit konsumsi ya, Pak Sigit dipikirkan ya Pak. Siap. Oke. Latihan musik hari Sabtu jam 6 ya. Oke, jam 6. Semua diharapkan menyiapkan diri begitu rupa. Ada lagi? Ibadah raya hari Minggu jam 7.30. Kita setia, tetap sehat supaya kita bisa ibadah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin menaikkan pujian bahwa kita setia kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Masing-masing koreksi diri di hadapan Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Yes. Dan menyertai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama suara.
dengan penuh makna. Yuk ingat lagi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hari-hari yang kau lewati dalam masa pandemi ini, kalau kau bisa bertahan sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sambil bernyanyi, sambil ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, sehingga hatimu penuh syukur kepada Tuhan, dan kau makin dikuatkan menghadapi pergumulan-pergumulan yang akan datang. Ingat lagi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Setengah suara sampaikan kepada Tuhan. Telah kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam lembah kelam pun Kau ada bersama dengan kami, sehingga membuat kami bertahan, bahkan maju, menang menghadapi segala situasi, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk jamaah tangan Tuhan menyentuh hati kami, memperbaharui pikiran kami, sehingga ke depan hidup kami terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini, seusai ibadah kami yang di rumah maupun di tempat ini, biarkan kami hidup sepadan dengan Kristus, hidup benar di hadapan Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain, jemaat dengan jemaat, satu dengan yang lain, hidup dengan benar. Jemaat dengan kami para pemimpin, Tuhan, biar tidak ada pikiran-pikiran negatif di antara kami, tapi kami punya pikiran kasih kepada satu dengan yang lain, sehingga Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami bersatu dalam kasih, di sanalah berkat dicurahkan, di sanalah kerukunan ada, dan Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kerukunan yang selama ini ada. Berkati ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi satu jemaat, tapi kami satu keluarga di dalam Tuhan, keluarga GKB Bahtera Hayat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jalani aktivitasmu bersama dengan Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Pulang dengan membawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa, memberkati engkau dan pribadimu. Kesehatanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat jadi berhasil dan jadi berkat. Apapun yang kau akan
lakukan dan cita-citakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati dan dibuat jadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya, beriman bersama berkata amin. Di kemuliaan